Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Kamis 26 September 2024. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Bupati Labuhan Batu nonaktif Eri Atrada Ritonga divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim terkait kasus suap pengamanan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu sebesar 4,9 miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan yang diketuai Asyad Rahim menyatakan perbuatan Erik telah terbukti bersalah melanggar dakwaan alternatif ke-1 Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut diungkapkan Majelis Hakim pada persidangan yang beragendakan pembacaan putusan di ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri Medan pada Rabu sore. Erik Atrada Ritonga divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim terkait kasus suap pengamanan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu sebesar 4,9 miliar rupiah. Selain penjara, Hakim juga menghukum Erik untuk membayar denda sebesar 300 juta rupiah dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak politik untuk dipilih sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota selama 3 tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman. Jaksa Penuntut Umum Tito Zailani mengatakan bahwa hasil keputusan Majelis Hakim akan dilaporkan kepada pimpinan. Berdasarkan fakta persidangan, Erik Atrada mengungkapkan fakta baru terkait sejumlah uang yang diserahkan ke Polres Labuhan Batu. JPU Tito Zailani menuturkan uang yang diberikan Erik Atrada kepada oknum Polres Labuhan Batu merupakan uang pribadinya. Dan Erik kemudian memerintahkan Rudy untuk membayar uang kepada Polres. Faktanya seperti itu. Nah, kalau kemarin keterangan dari Pak Erik itu berasal dari uang pribadi. Nah, kita kan tidak mengejar ke sana ya, itu berasal dari uang tindak pidana atau apapun. Karena alasan mereka yang untuk operasional ya, tetapi kan ada juga fakta yang menyatakan untuk para penegak hukum di sana. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, diantaranya 2 kasus narkotika yang dituntut hukuman mati. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 169 perkara, terdiri dari 105 perkara narkotika, 12 perkara perlindungan anak, 4 perkara penganiayaan, 39 perkara pencurian, 1 perkara pengeroyokan, 1 perkara penipuan, 2 perkara KDRT, 1 perkara pemerkosaan, dan 4 perkara perjudian. Sementara itu jenis dan jumlah barang bukti yakni sabu-sabu 1.180 gram, ganja 1.048 gram, ekstasi 23 butir, senapan angin 1 pucuk, dan barang bukti lainnya seperti handphone, senjata tajam, bong, timbangan, dan barang bukti lainnya. Sementara terdapat 4 kasus yang menarik perhatian, yaitu Aidil Fitra Pohan, pelaku narkotika dengan barang bukti 50 kg sabu, Syahrial alias Aceh dengan barang bukti sabu 28 kg. Yang kedua, barang tersebut sudah dimusnahkan dalam tahap penyidikan dengan menyisihkan untuk keperluan persidangan yang tuntutan dari JPU hukuman mati dan divonis tingkat PN, PT, dan MA seumur hidup. Kajari Sergai Rufina Boruginting didampingi Kasih Intel Hasan Afif pada kegiatan pemusnahan barang bukti menjelaskan bentuk komitmen aparat penegak hukum di Sergai dalam penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkara barang bukti sabu tersebut yang 50 kg maupun yang 28 kg kemarin sudah berkekuatan hukum tetap, di mana perkara tersebut terhadap terdakwa kami tuntut pidana mati, kemudian diputus di tingkat PN, PT, dan Mahkamah Agung dengan pidana seumur hidup. Ya, pemirsa, petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung akhirnya meringkus seorang pelaku pencurian uang berjumlah ratusan juta rupiah dengan modus operandi bongkar rumah. Tersangka melakukan aksinya saat mengetahui rumah korban dalam keadaan kosong. Petugas memberikan tindakan tegas dan terukur karena tersangka melawan dan berupaya kabur.
Setelah melarikan diri dan berstatus buronan selama 6 bulan, petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung akhirnya berhasil membekuk seorang tersangka pelaku pencurian dengan modus bongkar rumah yang terjadi di kawasan Jalan Pipit, Perumnas, Mandala Percut Setuan, Deli Serdang. Tersangka Nanda Ika Nasution alias Aseng melakukan aksinya pada Sabtu 3 Maret 2024 lalu saat mengetahui rumah korban dalam keadaan kosong karena ditinggal bekerja. Setelah kembali ke rumahnya, korban seketika kaget melihat kondisi rumah yang cukup berantakan. Setelah dicek, sejumlah perhiasan jenis emas London dan uang tunai sebesar 180 juta rupiah milik korban telah raib digasak oleh tersangka. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahalamarbun mengatakan petugas berhasil membekuk tersangka di kawasan Pasar 5 Desa Tembung. Saat melakukan aksinya, tersangka juga menjebol asbes rumah korban, diduga mencari barang berharga lainnya. Kini polisi masih memburu seorang tersangka lainnya bernama Heri yang telah berstatus DPO. Kembali dan melihat bahwa barang-barang yang ada di dalam rumah sudah berserakan, ya, dan curiga lalu pelapor mengecek ke dalam rumah, ya, ternyata perhiasan emas, tabungan dan celengan dalam lemari kamar lantai 2 hilang dan laptop dan lainnya, ya, melihat di lantai 2 asbes sudah jebol. Atas kejadian tersebut, pelapor mengalami kerugian 3 buah kalung emas. Pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi menggeledah kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tebing Tinggi pada kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran belanja barang dan jasa tahun anggaran 2017 sebesar 4,3 miliar. Berdasarkan data yang dihimpun kru TVRI, terlihat Ketua Tim Juanda Panjaitan bersama Kepala Seksi Intelijen Kejari Tebing Tinggi Hiras Afandi Silaban, Kasipit Sustris Pierre Handoko menjelaskan penggeledahan ini dilakukan berdasarkan surat penetapan penggeledahan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 17 September 2024 tentang penggeledahan kantor Dispora Budpar Pemko Tebing Tinggi. Penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka mengumpulkan dan melengkapi alat bukti. Dugaan tindakan pidana korupsi penyalahgunaan anggaran belanja barang dan jasa tahun 2017 Dispora Budpar Pemko Tebing Tinggi sebesar 4,3 miliar yang saat ini tim masih menghitung jumlah kerugian negara akibat yang ditimbulkan yang saat ini sedang ditangani bidang tindak pidana khusus Kejari Tebing Tinggi. Selama proses penggeledahan yang dilakukan, tim penyidik Kejari Tebing Tinggi menemukan beberapa dokumen dan berkas berupa surat perjanjian backup data, berita acara, surat perintah dan lainnya yang diperlukan penyidik untuk melengkapi bukti dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran belanja barang dan jasa tahun 2017 di Dispora Budpar Pemko Tebing Tinggi. Bahwa kita benar melakukan penggeledahan bertempat di kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi. Jadi penggeledahan itu kita lakukan serangkaian dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran belanja pada kegiatan tahun anggaran 2017. Dalam perkara dimaksud sekarang dalam proses penghitungan kerugian negara, untuk selanjutnya nanti kita tetapkan tersangka dan kita limpahkan ke pengadilan. Demikian. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Petugas gabungan tim Sus Jatanras Polres Tabes Medan dan unit Reskrim Polsek Medan Timur membekuk 2 dari 8 orang tersangka pelaku pencurian dan begal terhadap sepasang kekasih. Saat kawanan geng motor melakukan aksi pencurian dengan kekerasan atau begal terhadap sepasang kekasih di kawasan Jalan Cemara, Kota Medan, pada rekaman kamera pengawas terlihat sepasang kekasih yang tengah berboncengan menggunakan sepeda motor metik secara tiba-tiba dicegat dan diancam dengan senjata tajam oleh sekelompok geng motor. Para pelaku ini lalu membawa kabur sepeda motor milik korban. Kasat Reskrim Polres Medan Kompol Jamakita Purba mengatakan kedua tersangka berinisial JK dan BM merupakan komplotan geng motor dan positif pengguna narkoba. Dibekuk petugas dari lokasi yang berbeda dari tempat persembunyiannya di Kota Medan. Tersangka BM diberi tindakan tegas dan terukur oleh petugas karena melawan dan berupaya melarikan diri. Kini polisi masih memburu ke-6 diduga tersangka lainnya. Polisi menghimbau kepada ke-6 diduga tersangka yang berstatus buron untuk menyerahkan diri sebelum petugas mengambil langkah tegas.
Satreskrim dengan Polsek Gunung Timur melaksanakan beberapa kali sudah penyelidikan di lapangan, dan alhamdulillah kemarin kita mendapat informasi yang akurat sehingga tim gabungan mengamankan satu orang tersangka, ya, inisial JK. Kemudian dini hari tadi kita amankan satu orang lagi, ya, inisial DM. Pemirsa, lantai 3 dan 4 gedung pertemuan Grand Liberty terbakar pada Kamis pagi. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran Kota Medan diterjunkan untuk memadamkan api. Rekaman video amatir warga memperlihatkan kobaran api membesar membakar bagian luar lantai 3 dan 4 gedung pertemuan Grand Liberty yang berada di kawasan Jalan Putri Hijau, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat. Diduga kobaran api tersebut membakar ruang ballroom yang biasa digunakan untuk kegiatan pertemuan. Terdapat 11 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan. Setelah berjibaku selama 30 menit, kobaran api berhasil dipadamkan oleh petugas damkar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan, Muhammad Yunus, mengatakan peristiwa kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 8 pagi. Tim damkar yang menerima informasi segera turun ke lokasi kejadian dan penyebab kebakaran belum diketahui pasti dan kini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Pada hari ini Kamis 26 September 2024 telah terjadi kebakaran di Jalan Putri Hijau, tepatnya di Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat. Pusat data informasi kami menerima pada pukul 8 lebih, dan saat ini kondisi di lapangan sudah terkendali. Untuk korban jiwa maupun luka masih dari pinggir. Sebanyak 35 anggota DPRD terpilih Kabupaten Labuhan Batu Utara semalam sore resmi dilantik di ruang rapat paripurna DPRD Jalan Linta, Sumatera Kota, Aikanopan. Pelantikan dilakukan pada rapat paripurna istimewa pelantikan anggota DPRD periode 2024 sampai 2029. Acara diawali dengan pembacaan pidato Menteri Dalam Negeri oleh PLT Bupati Labura. Dari ke-35 anggota DPRD Labura terpilih yang dilantik, terdapat banyak wajah baru, yakni sebanyak 21 orang. Sementara incumbent hanya sebanyak 14 orang. Salah seorang anggota DPRD baru dan termuda, Iqbal Ridho Fitra Pasaribu, dari Partai PKB menyatakan rasa syukurnya karena dapat dilantik menjadi anggota DPRD. Pada kesempatan tersebut, Iqbal juga menyatakan komitmennya untuk memberikan yang terbaik dan membahagiakan kedua orang tuanya. Iqbal termotivasi menjadi anggota DPRD Labura agar dapat menjadi corong dan bermediasi dengan pemuda-pemudi kritis di Labura demi memajukan Kabupaten Labuhan Batu Utara ke depannya. Contoh kecilnya aja, kayak di Kecamatan Marbau yang saya aktif saat itu, ada banyak di situ anak muda yang kritis. Nah, insya Allah dengan terpilihnya saya bisa jadi media. Saya bisa jadi media untuk menyampaikan opini-opini kritis mereka. Kata saya, bagi saudara, saya bersama pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara mengucapkan selamat bertugas kepada anggota DPRD yang baru dilantik. Semoga bisa menjadikan masyarakat Sumatera Utara, khusus Labuhan Batu Utara, lebih hebat, lebih sejahtera di masa yang akan datang. Pemirsa, ada banyak pemimpin di dunia ini dengan berbagai model kepemimpinannya yang bisa dijadikan rujukan bagi para pengikutnya. Namun bagi umat Islam, Nabi Muhammad adalah model pemimpin yang sempurna. Demikian disampaikan Al-Ustadz Zulfahmi Hasibuan pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara di Medan kemarin. Peringatan Maulid Nabi mengambil tema menteladani kepemimpinan Nabi Muhammad dalam perspektif modern dan digitalisasi. Hadir pada acara ini Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Utara Tias Ahmad Fatoni dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Dian Arif Trinugroho beserta pengurus
pengurus dan anggota. Dalam tausiahnya, Al-Ustadz Zulfahmi Hasibuan menyampaikan ada banyak pemimpin di dunia ini dengan berbagai model kepemimpinannya dan bisa dijadikan rujukan bagi para pengikutnya dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin. Namun bagi umat Islam, Nabi Muhammad adalah model pemimpin yang sempurna. Tak hanya umat Islam, model kepemimpinan Nabi Muhammad juga dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dengan beragam suku, bangsa, ras, serta agama. Karenanya sudah sepatutnya apabila umat Islam, terutama para pemimpin atau calon pemimpin, menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan dalam menjalankan tugasnya. Dalam kepemimpinannya, Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan terbaik bagi umat manusia. Hal ini dapat kita lihat dari karakter kepemimpinannya. Kepemimpinan Rasulullah SAW paling tidak ada 4 hal yang harus kita teladani. Yang pertama adalah siddiq, kejujuran. Bagaimana sifat kejujuran Rasulullah SAW bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada amanah, dapat dipercaya. Kemudian juga ada tabligh, menyampaikan hal-hal yang benar. Kemudian yang terakhir adalah fatonah, kecerdasan. Jadi seorang pemimpin itu harus memang cerdas. Apalagi dia memimpin bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk masyarakat umat, jamaah dan yang lain sebagainya. Apalagi cakupannya kecamatan, kemudian provinsi, kemudian bahkan sampai nasional, harus paling tidak memiliki, kemudian mencontoh, meneladani 4 sifat kepemimpinan Rasulullah SAW. Pemirsa, informasi sekitar Pilkada 2024 akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menggelar deklarasi Pilkada Damai 2024 di Hotel Grand Mercure Medan pada Rabu sore. Deklarasi Pilkada Damai 2024 ini mewujudkan komitmen bersama. Penjabat Gubernur Sumatera Utara bersama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2024 serta partai politik dan Forkopimda melaksanakan deklarasi Pilkada Damai 2024 yang ditandai dengan pemukulan gong. Deklarasi Pilkada Damai tersebut diawali dengan pernyataan sikap bersama dipimpin oleh penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni. Setelah itu penandatanganan oleh unsur Forkopimda Sumatera Utara, partai politik dan pasangan calon gubernur. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengatakan deklarasi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk dapat melaksanakan pilkada di Sumatera Utara dengan aman, damai, lancar, dan sukses. Deklarasi ini juga dihadiri unsur Forkopimda di Sumatera Utara, pimpinan partai politik, hingga pasangan calon gubernur. Namun Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala diwakilkan. PJ Gubsu Agus Fatoni menghimbau agar pelaksanaan pilkada menghindari pertikaian hingga ujaran kebencian. Hal itu untuk menciptakan iklim yang harmonis dan kondusif selama pilkada. Pilkada yang damai hanya dapat terwujud jika semua memiliki komitmen yang sama, termasuk tekad yang sama. Pilkada di Sumatera Utara dengan aman, damai, lancar, dan sukses. Agar pilkada bisa aman, lancar, damai, dan sukses, perlu komitmen bersama-sama. Maka deklarasi hari ini kita laksanakan. Dan ini juga kita akan teruskan, kita akan mengajak kepada seluruh elemen, seluruh komponen, seluruh stakeholder yang ada di Sumatera Utara untuk bisa menjaga bersama-sama pilkada ini aman. Pemirsa, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Afif Nasution menemui para relawan Jokowi Amin Sumut pada hari pertama masa kampanye. Dalam pertemuannya, Bobi paparkan 3 fokus program yakni kesehatan, infrastruktur, dan juga pendidikan. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Afif Nasution pada Rabu siang temui ratusan relawan Amin Sumut yang kini sudah berganti nama menjadi relawan pasti Bobi di Jalan Usman Sidik, Medan Tembung. Bobi pun mengungkapkan pada hari pertama masa kampanye ini dirinya mengunjungi lokasi di sekitaran kota Medan terlebih dahulu. Menurut Bobi, relawan merupakan salah satu yang efektif untuk langsung turun ke masyarakat serta dapat tersentuh langsung oleh berbagai lapisan masyarakat.
Sejumlah program pun dipaparkan Bobi di hadapan relawan Pasti Bobi, diantaranya program kesehatan, di mana Bobi akan menerapkan berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP, pemerataan infrastruktur, serta keberlangsungan pendidikan. Hari pertama kampanye masih di sekitaran Medan dan sekitarnya, dan ini akan ikutin deklarasi pemilu damai lagi yang dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Utara. Ada 5 program utama, cuman tadi yang kita sampaikan 3 program utama yang akan kita jalankan. Dan yang penting kita menyampaikan dalam setiap program itu kita kasih timeline waktunya. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun dalam masa jabatan itu harus Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala berkomitmen melakukan peningkatan aspek kebudayaan di Sumatera Utara sebagai salah satu upaya persatuan antar suku dan budaya masyarakat di Sumatera Utara yang majemuk. Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Hasan Basri Sagala hadir dalam penggelaran seni dan budaya dalam Pilkada Sumut Damai yang digelar di areal halaman Pekan Raya Sumatera Utara Jalan Gatot Subroto Medan. Dalam pagelaran seni dan budaya tersebut, Cawagup Sumut yang juga berlatar belakang kental dengan budaya selama menjadi Komandan Banser Nasional ini disuguhkan dengan tarian budaya Jawa Ponorogo oleh kelompok Anggok Damar Sasongko. Dalam kesempatan tersebut, calon Wakil Gubernur Sumut ini menyatakan komitmen pasangan Edi Hasan untuk terus meningkatkan perkembangan seni dan budaya di Sumut. Dirinya menyebut bahwa Sumut tak hanya dihuni oleh 1 atau 2 suku. Oleh sebab itu semua suku harus memiliki peran dan diberi kesempatan yang sama dalam perkembangan pembangunan di Sumut maupun dalam perannya di bidang kreativitas. Pagelaran Pekan Raya Sumatera Utara yang selama ini menjadi motor persatuan kebudayaan antar daerah yang ada di Sumut kedepannya harus lebih ditingkatkan dengan dukungan penuh dari pemerintah. Senang dengan acara ini ya, kita harus besarkan, kita harus buat lagi yang lebih meriah lagi, karena Sumatera Utara ini bisa erat kalau seni budayanya bisa kuat, gitu kan? Kita sebarluaskan, bila generasi muda kita harus cinta kepada budaya Sumatera Utara. Sementara itu pemirsa, tim pemenangan Taufik Rianto atau Mentari siap memenangkan pasangan Taufik Zainal Abidin dan Rianto di Pilkada Asahan, serta pasangan Bobi Afif Nasution dan juga Surya di Pilkada Sumatera Utara tahun 2024. Tim Mentari untuk memenangkan pasangan Taufik Rianto dan Bobi Surya dibentuk di sejumlah kecamatan di Kabupaten Asahan, salah satunya di Kecamatan Kota Kisaran Timur. Pengukuhan Tim Mentari Kota Kisaran Timur digelar di Gedung Mutiara Kota Kisaran pada Rabu malam. Kegiatan ini dihadiri pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan, Taufik Rianto, dan calon Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Surya. Pada pengukuhan ini, Surya yang didampingi Taufik dan Rianto menyerahkan bendera Pataka kepada pengurus Tim Mentari Kota Kisaran Timur. Calon Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan bahwa dirinya merupakan calon petahana yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Asahan mendampingi Surya. Taufik maju di Pilkada Asahan berpasangan dengan Rianto yang terakhir menjabat sebagai Kepala Stasiun Reserse Kriminal Polres Asahan. Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yakinlah Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Tim Kecamatan Kota Kisaran Timur, bukan hanya pada malam hari ini kita bertemu. Insya Allah setelah menang Bapak Ibu sekalian adalah merupakan perpanjangan tangan mata dan terima kami bagi pasangan Taufik Rianto. Partai PDI Perjuangan Sumatera Utara turut menghadiri deklarasi Pilkada Damai 2024 yang digelar oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan kemarin. Mewakili pasangan calon nomor urut 2, PDIP Sumut meminta ASN dan APH netral di Pilkada 2024. Pemerintah Sumatera Utara menggelar deklarasi Pilkada Damai 2024 di Kota Medan. Deklarasi yang mengundang 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara dibuka oleh penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Patoni. Selain pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 dan Forkopimda, KPU Sumut, Bawaslu Sumut, Bupati, Wali Kota se-Sumatera. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Aswan Jaya mengatakan, wakil pasangan calon nomor urut 2 sempat menghadiri deklarasi
pemilu damai, namun karena ada kegiatan lain ia meninggalkan acara deklarasi yang sempat molor hingga 1 jam. Aswan menjelaskan ketidakhadiran calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 dikarenakan sejak lama terjadwal agenda dengan kontinu. Secara tegas, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menjelaskan tidak ada unsur lain yang membuat wakil pasangan calon nomor urut 2 meninggalkan acara. Hasan meninggalkan acara sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat karena acara belum dimulai. PDIP Sumut meminta ASN dan APH netral pada Pilkada 2024. Ya tentunya ASN, APH sesuai dengan aturan main yang ada, mereka tetap sebagai posisi yang memfasilitasi dan netral dalam hal ini, tidak berpihak ke masing-masing calon, sehingga rakyat memiliki kebebasan untuk memilih sesuai dengan visi, misi, program, dan cita-cita calon gubernur yang sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri. Sementara itu pemirsa, di Kota Binjai, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPUD Kota Binjai Anton Idriatno menggelar monitoring sosialisasi pengumuman daftar pemilih tetap DPT di tingkat kelurahan dan penempelan stiker ajakan untuk pencoblosan pada Pilkada 27 November 2024 kepada masyarakat. Tujuan diselenggarakannya monitoring sosialisasi pengumuman hasil DPT ini untuk mengajak masyarakat ikut berperan serta mensukseskan pemilihan umum. Proses sosialisasi DPT telah digelar di setiap kelurahan seluruh Kota Binjai. KPU juga sudah menggelar rapat pleno penetapan DPT Kota Binjai sejumlah 219.808 orang pemilih. Mereka merupakan peserta yang akan mengikuti Pilkada Kota Binjai untuk mencoblos di masing-masing TPS di seluruh Kota Binjai. Monitoring ini juga bertujuan melihat kerja panitia pemungutan suara PPPS dalam mengumumkan dan mempublikasikan DPT dan ajakan ayo mencoblos kepada masyarakat, baik masyarakat yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Pada kesempatan ini, Ketua KPU Binjai Anton Idriatno juga turut memantau proses pendaftaran calon anggota KPPS di masing-masing kelurahan yang nantinya petugas KPPS yang terpilih akan ditugaskan di setiap TPS. Selain itu juga memonitoring kinerja petugas di tingkat kelurahan dalam mensosialisasikan ajakan mencoblos dengan menempelkan stiker ajakan ayo coblos di tempat keramaian seperti warung kopi dan juga tempat makanan. Kegiatan KPU Kota Binjai adalah penempelan DPT dan himbauan untuk pencoblosan di tanggal 27 November 2024 nanti pada Pilkada Kota Binjai. Jadi hari ini penempelan DPT yaitu daftar pemilih tetap di masing-masing setiap kelurahan seluruh Kota Binjai. Dan KPU Kota Binjai kemarin baru saja menetapkan DPT untuk Kota Binjai itu berjumlah 219.808. Jadi 219.808 itu adalah peserta yang mengikuti Pilkada Kota Binjai untuk. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Binjai menggelar deklarasi kampanye damai pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Binjai yang digelar di Pendopo Umar Baki Kota Binjai. Dihadiri seluruh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Binjai. Hadir dalam deklarasi tersebut Ketua Bawaslu Kota Binjai M. Yusuf Habibi, Paslon nomor urut 1 Tengku Rizky Ali Syahbana dan Aulia Hardi, Paslon nomor urut 2 Zainuddin Purba dan Hendro Susanto, Paslon nomor urut 3 Donald Anjar Simanjuntak dan Muhammad Andri Alfisah, dan Paslon nomor urut 4 Amir Hamzah dan Hasanul Jihad. Sekda Kota Binjai Irwansyah Nasution mengatakan kegiatan ini menjadi media yang konstruktif dalam rangka memantapkan menguatkan marwah nilai demokrasi. Ia berharap semua pihak, para calon, partai politik maupun pendukung mengedepankan kedewasaan dalam berpolitik, berkomitmen untuk menjalankan kampanye secara santun dan bermartabat. Sementara itu Ketua KPU Kota Binjai Anton mengatakan menuju tanggal 27 November 2024 sekitar 63 hari lagi. Maka diminta kepada keempat paslon wali kota dan wakil wali kota Binjai diharapkan pada masa kampanye dapat mematuhi aturan yang berlaku. Ia meyakini dengan kesepakatan penandatanganan komitmen deklarasi kampanye damai, maka akan terwujud pilkada umum bebas dan rahasia.
Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Binjai untuk pilkada tahun ini bisa melaksanakan kampanye dengan hati yang sejuk, dingin, dan bebas dari unsur-unsur sara. Kepada masyarakat pendukung kami berharap mohonlah kiranya ikutilah kampanye ini dengan suasana yang kondusif, dengan hati yang tenang. Kemudian pelaksanaan pilkada di Kota Binjai juga nantinya bisa berjalan dengan lancar. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat melaksanakan deklarasi kampanye damai di alun-alun Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Stabat. Pada kampanye damai ini, salah satu pasangan calon Bupati Langkat, Syah Apandi, tidak hadir. Deklarasi kampanye damai yang digelar oleh KPUD Langkat cukup meriah dan kondusif karena dijaga ketat oleh aparat kepolisian Polres Langkat. Selain pasangan calon dan pendukungnya turut hadir, pejabat Bupati Langkat Faisal Hasrimi, Kapolres Langkat, Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, dan Dim 0203 Langkat, Ketua Pengadilan Negeri Langkat, beserta unsur pimpinan organisasi daerah. Saat kegiatan berjalan, salah satu pasangan calon Bupati Langkat, Syah Apandi, tidak hadir dan duduk di sebelah pasangannya Tio Rita Berusur Bakti. Belum diketahui alasan ketidakhadiran paslon tersebut, namun pelaksanaan kampanye damai tetap dilanjutkan. Kampanye damai ini merupakan penanda tanganan bersama bahwa pemilihan umum kepala daerah akan dilaksanakan secara aman dan juga kondusif. Ketua KPUD Langkat Dian Taufik Ramadan mengatakan bahwa kedua paslon seperti biola, walaupun ada gesekan, namun ketika senar digesek akan menghasilkan keindahan dan suara yang merdu. Sementara itu, pejabat Bupati Langkat Faisal Hasrimi mengingatkan masyarakat dan para pendukung tetap menjaga kondusivitas jalannya pelaksanaan pemilihan kepala daerah, yakni Bupati dan juga Wakil Bupati. Setelah penandatanganan deklarasi damai, kegiatan ini ditutup dengan menerbangkan balon ke udara dan berdoa agar pelaksanaan pilkada di Kabupaten Langkat berjalan dengan sukses dan juga lancar. Pemirsa, 3 paslon Bupati dan Wakil Bupati di Deli Serdang mendeklarasikan dan menandatangani pelaksanaan pilkada yang berlangsung damai di Deli Serdang. Penandatanganan dilakukan ketiga paslon yakni Sofyan Nasution, Junaidi Parapat, Asriludin Tambunan, Lomlom Suwondo, dan paslon HM Ali Yusuf Siregar di hadapan seluruh komisioner KPU dan Forkopimda Deli Serdang. Paslon dan parpol pengusung beserta tim kampanye dan pendukung berjanji mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib, dan juga damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang. Melaksanakan kampanye pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ketua Divisi Umum Keuangan dan Logistik KPU Deli Serdang Relisianti Panjaitan didampingi 4 komisioner lainnya, serta Sekretaris KPU Deli Serdang mengatakan deklarasi tersebut mengawali tahapan masa kampanye yang akan dimulai pada 25 September hingga 23 November 2024. Setelah pengucapan ikrar pemilu damai dilanjutkan dengan penandatanganan dimulai dari pasangan calon bupati dan diakhiri Forkopimda Deli Serdang. Setelah kegiatan ketiga pasangan calon melakukan konvoi yang diawali dengan drum band, sedangkan komisioner KPU mengendarai sado dan kendaraan hias pasangan calon bupati dan wakil bupati Deli Serdang. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi menggelar deklarasi kampanye damai pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi pada Pilkada Serentak 2024. Ditandai dengan penandatanganan spanduk deklarasi damai dan pelepasan balon yang bertempat di halaman kantor KPU Tebing Tinggi. Ketua KPU Tebing Tinggi Emil Sofyan menegaskan bahwa deklarasi tersebut diikuti 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi, yaitu nomor urut 1 pasangan Oki Doni Siregar, Muhammad Rizky Ramadan Hasibuan yang diusung Partai Nasdem dan Partai P3. Nomor urut 2 pasangan Basyarudin Nasution dan Erlis Afriyanti yang diusung Partai Golkar, Gerindra, Hanura,
PAN, PKS, dan nomor urut 3 pasangan Iman Irdian Saragi dan Khairil Mukmin Tambunan yang diusung Partai PDIP, Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai PKB, Partai Gelora, dan Partai Buruh. Acara deklarasi dihadiri Forkopimda Kota Tebing Tinggi, PJ Wali Kota Tebing Tinggi Motakin Hasrim, Komisioner KPU Tebing Tinggi, Ketua Bawaslu Kota Tebing Tinggi Amsal Franky, beserta anggota Ketua DPRD sementara Kota Tebing Tinggi Sakti Hadapi Nasution, partai pendukung dan simpatisan para paslon, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Adapun acara deklarasi Pilkada 2024 Kota Tebing Tinggi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Tebing Tinggi ditandai dengan penandatanganan spanduk deklarasi damai dan pelepasan balon bersama ketiga paslon. Tebing Tinggi kita bergeser ke Kota Sibolga. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kota Sibolga mengharapkan keempat pasangan calon yang bertarung di pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 dapat mewujudkan pilkada damai. Hal tersebut disampaikan Kordip Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Bawaslu Kota Sibolga, Sio Bangun Sinaga, setelah menghadiri pengundian nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota Sibolga. Tidak hanya diminta untuk tidak saling serang dengan kata-kata atau menyudutkan antara sesama pasangan calon, Bawaslu Kota Sibolga juga mengharapkan para calon wali kota dan wakil wali kota Sibolga dapat mengajak dan memberikan pengarahan kepada seluruh pendukung masing-masing agar tidak melakukan hal-hal yang negatif. Bawaslu juga menekankan para calon agar pada masa kampanye terbuka agar lebih menjunjung tinggi netralitas aparatur sipil negara, tidak melibatkan ASN di setiap kampanye di tengah-tengah masyarakat. Bawaslu Kota Sibolga mengajak seluruh para calon agar mampu menciptakan pilkada di Kota Sibolga yang baik dan juga berintegritas, jauh dari perpecahan dan konflik antar masyarakat. Jangan menggunakan kata-kata black campaign, saling serang satu sama lain antar pasangan calon. Kita ciptakan bahwa pilkada Kota Sibolga ini berjalan dengan baik, aman, dan kondusif. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar deklarasi kampanye damai pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Dihadiri satu pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah. Penandatanganan deklarasi kampanye damai ini digelar di halaman kantor KPUD Jalan Utama Wonosari, kantor Kecamatan Kuala Hulu, diikuti oleh satu paslon bupati dan wakil bupati, parpol pendukung, ormas, TNI Polri, dan perwakilan seluruh masyarakat Labura. Tanpa dihadiri oleh komisioner dan petugas Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Utara. PLH Ketua KPUD Labura Darwin Sipahutar menjelaskan deklarasi kampanye damai bersama ini digelar sesuai peraturan PKPU untuk menciptakan suasana aman, damai, dan tertib serta konduktivitas di tengah masyarakat. Kampanye pilkada dilaksanakan mulai 25 September hingga 23 November 2024. Sesuai penetapan KPUD Labura bahwa peserta pilkada di Labura hanya satu paslon bupati dan wakil bupati beserta pemilu tahun 2024. KPUD Labura juga menghimbau masyarakat luas agar memeriksa DPT-nya bagi warga yang belum terdaftar agar segera mendaftarkan diri di lokasi yang telah ditetapkan, seperti Kesekretariatan PPS, PPK, serta ke kantor KPUD Labura agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya saat pencoblosan pada 27 November mendatang. Masyarakat Labura kita undang hari ini di KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam rangka ikut secara bersama-sama dalam pelaksanaan deklarasi kampanye Pilkada Damai. Nah, ini acara kita gelar untuk menyamakan pandangan bersama-sama paslon, LO, tim kampanye dan seluruh stakeholder agar bagaimana masa-masa kampanye ini berjalan dengan tertib, berjalan dengan aman, damai, dan lancar-lancar saja. Pemirsa, tidak terima ditetapkan tidak memenuhi syarat pendaftaran atau TMS oleh KPUD Labura, Bapaslon Rizal dan Darno mengadu ke kantor Bawaslu Labura.
Kekecewaan Bapaslon Rizal dan Darno ini ungkapkan dengan cara melapor ke Bawaslu Labura terkait TMS yang ditetapkan oleh KPUD Labura pada 22 September 2024 sekitar pukul 1 dini hari. Terkait dokumen ijazah paket C milik Paslon Bupati Ahmad Rizal tidak memenuhi syarat pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Labura. Salah seorang pendamping hukum Bapaslon Rizal dan Darno, Frein Zones Tambunan, mengatakan perbedaan nama identitas dengan ijazah SD dan paket B milik Bapaslon Bupati Rizal telah ditetapkan penyetaraan di Pengadilan Negeri. Secara otomatis, ijazah paket C milik calon Bupati Rizal akan setara dengan keputusan Pengadilan Negeri Rantau Perapat. Justru Bapaslon Bupati Rizal menggunakan ijazah tersebut berhasil mendaftar calon bupati pada tahun 2020, juga mendaftar menjadi anggota legislatif tahun 2022 lalu. Kalau kita mengajukan pengesahan perubahan nama, itu kan tidak harus semua dokumen kita sampaikan ke pengadilan. Beberapa di antaranya pun kalau perlu pengadilan itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa nama yang tertera di ijazah itu orangnya sama dengan tertera di KTP, ya sudah, nggak ada masalah. Menunggu proses pelaporan dari saudara Ahmad Rizal dan pasangan dengan Darno. Beliau datang ke Bawaslu dengan objek sengketa, yaitu terkait dengan hasil berita acara, hasil penelitian dan verifikasi administrasi yang dikeluarkan oleh KPU, di mana pasangan calon ini dinyatakan TMS oleh teman-teman dari KPU. Untuk menentukan lokasi dan larangan pemasangan alat peraga kampanye APK pada Pilkada 2024, KPU Kota Tebing Tinggi melaksanakan rapat koordinasi terkait lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menentukan titik koordinat dan larangan pemasangan alat peraga kampanye. Komisioner KPU Divisi Parmas Sosdilik Muhammad Iqbal mengatakan, dari hasil rapat koordinasi ini tetap berpedoman pada zona APK waktu pemilu lalu. Namun kaitan lokasi kampanye pada rapat umum juga ada penambahan lokasi 2 lapangan. Hasil kesepakatan penentuan titik lokasi larangan untuk pemasangan alat peraga kampanye yaitu Kecamatan Rambutan terdapat 6 titik, Kecamatan Bajenis 2 titik, Kecamatan Padang Hilir 3 titik, Kecamatan Tebing Tinggi 6 titik, dan Kecamatan Padang Hulu 3 titik. Untuk lokasi kampanye pemilu pada rapat umum ditetapkan di lapangan bola Ramlan Yatim, lapangan Merdeka, dan lapangan TC Sosial. Penetapan titik ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta pemilu dalam menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat. Dengan penetapan titik APK dan larangan pemasangan APK ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait para calon peserta pemilu dan juga menghindari terjadinya persaingan tidak sehat dalam pemasangan APK. Dari hasil rapat ini, kita tetap berpedoman kepada yang zona APK itu yang waktu pemilu. Dalam artian, kita juga setelah berkoordinasi dengan pemerintah kota dan mendapatkan zona APK itu tempat dan dilarang itu sesuai dengan yang pemilu kemarin. Yang tadinya pemilu itu cuma Sri Mursing, tapi ini ada penambahan 2 lapangan lagi, yaitu lapangan bola Ramlan Yatim dan lapangan TC. Jadi ada 3 untuk lokasi rapat umum. Meski telah memasuki masa kampanye, baliho dan poster yang bukan alat peraga kampanye masih bertebaran di sepanjang jalan lintas Sumatera, Kabupaten Toba. Walaupun tahapan kampanye telah berlangsung mulai 25 September hingga 23 November 2024, namun baliho dan poster yang menampilkan sejumlah tokoh calon bupati dan wakil bupati yang ingin maju di Pilkada serentak tidak kunjung diterbitkan. Ketua KPUD Toba, Sugar Fernando Sibarani, mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 PKPU 13/2024 terkait kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, baliho dan poster yang perlu ditertibkan diantaranya yang memuat foto dan tanda gambar pasangan calon sebelum ditetapkan. Sugar juga menyebutkan larangan menempelkan alat peraga kampanye di pohon untuk menjaga lingkungan, di rumah ibadah, fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan. Untuk menindaklanjuti permasalahan ini, pihak KPUD Toba telah berkoordinasi dengan Bawaslu Toba agar segera dilakukan penertiban sebelum memasuki masa kampanye.
Kami sudah koordinasi dengan Bawaslu. Memang Bawaslu dalam penyampaiannya itu mereka akan melakukan pembersihan sebelum masuk masa kampanye. Terkait itu mungkin lebih jelasnya ditegaskan saja kepada Bawaslu. Karena memang untuk terkait baliho-baliho yang ada itu kan dalam hal yang pemasangannya itu kan memang belum diatur kecuali pada masa kampanye. Tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November tahun 2024. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada November mendatang, Polres Mandailing Natal menggelar simulasi penanganan kericuhan Pilkada serentak tahun 2024. Masa yang menolak hasil rekapitulasi perolehan suara dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian Polres Mandailing Natal saat menggerusuk kantor Komisi Pemilihan Umum daerah setempat. Masa yang melakukan aksi di depan kantor KPU menuntut Ketua KPU mundur dari jabatannya. Aparat kepolisian pun melakukan tindakan tegas untuk membubarkan masa dari kantor KPU. Namun masa ini bukan meninggalkan lokasi, malah menambah masa yang lebih banyak untuk menyerang kantor KPU dan petugas yang melakukan pengamanan. Selain menerjunkan petugas kepolisian, 1 unit mobil juga dikerahkan untuk membubarkan massa. Rangkaian kegiatan ini merupakan simulasi penanganan kericuhan Pilkada serentak. Langkah ini dilakukan untuk kesiapan para petugas kepolisian menangani kericuhan. Sebanyak 366 personel akan dilibatkan terbagi di 23 kecamatan di Mandailing Natal. 166 personil secara keseluruhan sebenarnya semua terlibat. Cuma terbagi kami dari 10 polsek, untuk di Polres kita ada 220 personil yang akan dilibatkan untuk di Polres. Tapi kalau untuk pelatihan Sisbam Kota tadi, itu kita kerahkan 200 personil. Karena kalau situasi kondisi Mandailing Natal ini, seperti rekan-rekan monitor juga tadi, permasalahan tidak ada terkait pilkada. Hanya masalah mulai dari masalah sengketa tanah ataupun terkait kejahatan-kejahatan yang umum. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. 2 atlet karate asal Toba peraih medali yang memperkuat tim Forky Sumatera Utara pada PON 21 Aceh Sumut 2024 berharap pemerintah Provinsi Sumut dan Kabupaten Toba agar dapat memberikan perhatian serius khusus terhadap mereka. Hal tersebut diungkapkan salah seorang atlet karate Faisal Halomoan Siahaan yang berkeinginan dapat diangkat menjadi status PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba untuk menunjang karir olahraganya. Sebelumnya, Faisal berhasil meraih medali emas dari nomor kumite perorangan putra kelas minimal 60 kg putra dan rekan satu timnya Daniel Hutapea meraih medali perunggu dari nomor kumite perorangan plus 84 kg putra dan mereka juga berhasil meraih medali perunggu di nomor kumite bergu putra pada PON 21 Aceh Sumut untuk cabang olahraga karate. Kedua atlet karate ini mengaku belum memiliki pekerjaan tetap dan berharap atas raihan prestasi dapat mengantarkan mereka menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba. Sebagai atlet yang mendedikasikan waktu dan tenaga pada olahraga karate di Kabupaten Toba, Faisal juga mengucapkan terima kasih kepada pelatih, orang tua, pengurus KKI Toba dan masyarakat Sumut yang telah memberikan support selama ini. Kalau harapan kami, untuk kami sendiri yang kami harapkan dari pemerintahan Kabupaten Toba, kami berharap supaya kami bisa mendapat pekerjaan untuk masa depan kami, untuk kami juga lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan prestasi kami ke depannya. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 27 September 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan, menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk hari Jumat 27 September 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Deli Serdang, Humbang Hasudutan, Medan, Langkat, Mandailing Natal, Nias Utara, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat
yang disertai petir di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat yang disertai petir terjadi di wilayah Mandailing, Natal. Kondisi yang sama masih berlanjut kepada malam hari dengan hujan lebat yang disertai petir terjadi di wilayah Dairi, Labuhan Batu Selatan, Mandailing, Natal, Padang Lawas Utara, Fak-Fak Barat, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Asahan, Dairi, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas, Fak-Fak Barat, Samosir, dan sekitarnya. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 13 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Arah angin bertiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan angin 3 hingga 13 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau pada tanggal 25 September 2024 terpantau 7 titik dengan 4 titik di wilayah Nias Utara, 1 titik di wilayah Padang Lawas Utara, dan 2 titik di wilayah Labuhan Batu. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah Pantai Timur, Lereng Timur, Pegunungan, lereng barat hingga pantai barat Sumatera Utara untuk waspada adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah perakiraan cuaca untuk hari Jumat 27 September 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.